Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan Zoom ini untuk mendiskusikan hasil mind map kami dengan tema psikologi persepsi. Ya, bisa dimulai dari mind map saya. Sabar. Ya, psikologi persepsi. Di sini pengertiannya suatu proses pengetahuan yang dimiliki atau disimpan di dalam ingatan untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Proses dari persepsi yaitu dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Selanjutnya ada jenis-jenis persepsi. Yang pertama ada persepsi visual, yang kedua ada persepsi auditoria, yang ketiga ada persepsi perabaan, yang keempat ada persepsi penciuman, dan yang terakhir ada persepsi pengecapan. Nah, selanjutnya ada fungsi persepsi dalam perspektif Islam. Fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan alat indera untuk kita mengetahui segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, sekian hasil mind map saya. Terima kasih. Boleh dilanjut sama Alia. Baharnya udah di-share? Belum? Belum. Masih yang mind map aku ya. Udah? Udah. Di sini tentang yang berjudul itu persepsi psikologi. Yang pertama itu kan ada pengertian. Pengertiannya di sini ada dua, dari e-book sama dari jurnal. Yang pertama itu dari e-book, ada persepsi adalah proses organisasian dan interpretasi informasi sensorik sehingga memiliki makna. Dan kalau dari jurnal itu, persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus yang didapatkan dari proses penginderaan terhadap objek dengan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Terus ada prosesnya. Nah, prosesnya itu pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan memberi arti terhadap rangsang lain setelah diterima rangsang atau data yang akan diseleksi. Jadi prosesnya itu kita tuh lihat dulu objeknya. Nah, nanti kalau misalkan kita udah lihat objeknya itu apa, baru diproses sama otak kita dari panca indera kita ngelihatnya apa, terus diproses dari otak kita, baru diseleksi, oh ini tuh nama bendanya apa gitu. Itu prosesnya. Terus ada juga jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada perceptual organization, yaitu harus disatukan secara terorganisir. Yang kedua itu ada perceptual constancy, yaitu ketangguhan persepsi. Yang ketiga itu ada depth perception, yaitu persepsi kedalaman. Terus ada juga yang visual ilusi, yaitu color perception atau persepsi warna.
Kayak misalkan kalau misalkan kita ngelihat kepada objek kan, objek tuh misalkan kita ngelihat ada benda-bendanya itu segi 4 gitu ya, segi 4 atau kotak. Nah, tapi kalau misalkan di salah satu jajaran itu ada lingkaran, kita otomatis mata kita tuh bakal tertuju langsung terangsang gitu kepada lingkarannya gitu, yang atau segi 4-nya itu. Nah, itu kalau misalkan jenis-jenisnya. Terus kayak misalkan warna juga, kita kan misalkan warnanya tuh warna merah semua, terus tiba-tiba di ujung atau di tengah itu ada warna satu nih, ada warna ungu gitu. Pasti mata kita tuh objeknya tertujunya ke warna ungu gitu dibanding ke warna-warna yang sama. Terus ini juga ada jenis-jenisnya dari jurnal, yaitu persepsi dua, yaitu persepsi terhadap objek, lingkungan, dan terhadap manusia. Persepsi pada lingkungan fisik itu ada objek melalui lambang-lambang, objek menanggapi sifat-sifat luar, objek tidak bereaksi, juga yang terhadap sosial. Yang pertama itu ada persepsi manusia terhadap seseorang, persepsi bersifat selektif, persepsi bersifat dugaan, persepsi bersifat evaluatif, persepsi bersifat kontekstual. Dan fungsi persepsi dalam Islam itu, dalam Quran surat Al-Mukminun ayat 12-24 disebutkan, proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga atau mata, tetapi disebut fungsi kedua, disebut fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersama. Sumbernya itu dari e-book Benjamin Belahel dan beberapa jurnal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil menurut saya. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian dari persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Nah, untuk prosesnya dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima indera diteruskan oleh saraf sensoris kotak. Itu seperti misal kita panca indera kita merangsang suatu objek dan objek dan dia meneruskan ke otak dan kita bisa kita bisa mendeskripsikan objek itu apa. Nah, untuk jenis-jenis itu ada visual. Visual itu adalah penglihatan ya, dari panca indera kita, mata itu bisa melihat suatu objek dan bisa bisa mendeskripsikan suatu benda itu apa. Dan pendengaran itu dari telinga, perabaan itu dari misal kita disentuh atau menyentuh, dan penciuman itu dari hidung, dan pengecapan dari lidah. Nah, untuk perspektif Islam, proses manusia dalam memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan, yang disalurkan ke akal dan pikiran manusia agar menjadi suatu pemahaman. Itu seperti kayak misal Allah kan sudah memberikan kita 5 panca indera, dan 5 panca indera itu berguna untuk mendeskripsikan suatu objek, dan bisa kita walaupun mata kita tertutup itu mungkin dari perabaan atau ucapan atau penciuman. Nah, seperti itu. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Kak. Sudah ada belum? Belum. Sudah?
Sudah. Yang bawah, lihat. Yang pengertian persepsi. Persepsi dari bahasa Latin, percipio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi. Sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dan organ pengindera seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau, dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Terus, proses terjadinya persepsi. Menurut Walgito 1989, terbentuknya persepsi melalui suatu alur proses, yaitu sebagai berikut. Berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan, dan rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kelaman fisik. Kemudian selanjutnya terjadilah suatu proses di otak sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Pada taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera reseptor. Terdapat beberapa proses dalam persepsi yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Adapun proses-proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. 1. Stimulus atau situasi yang hadir. 2. Registrasi. 3. Interpretasi. 4. Umpan balik. Terus menurut Twentinio 2013, seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena 3 proses persepsi yaitu sebagai berikut. 1. Perhatian selektif. 2. Distorsi selektif. 3. Ingatan selektif. Terus jenis-jenis persepsi. Menurut Parekh 1984, berdasarkan indera sebagai penerima stimulus, terdapat beberapa jenis persepsi yaitu 1. Persepsi visual, 2. Persepsi auditoria atau pendengaran, 3. Persepsi perabaan, 4. Persepsi penciuman, 5. Persepsi pengecapan. Terus, fungsi persepsi dalam perspektif Islam. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-24 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan. Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah 5 macam yang disebut dengan panca indera. Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia, sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya, antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Adinda. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan psikologi persepsi, itu pengertian. Pengertian sendiri
Persepsi adalah bagian dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif. Persepsi adalah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Terus yang kedua ada proses persepsi, itu proses terjadinya persepsi adalah objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Objek dan stimulus adalah sesuatu yang berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu. Terus ada jenis-jenisnya. Saya mengambil dari Bimo Walgito, itu ada beberapa jenis persepsi. Itu yang pertama indera pendengaran, penciuman, pengecapan, sama indera kulit atau perasa. Terus fungsi persepsi dalam Islam adalah pandangan suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan indera hati dan akal. Sekian. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita tutup Zoom ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.